Gila guys, gak terasa ternyata udah 22 hari kita pakai formasi 5-3-2 dan hasilnya sangat mengejutkan. Ya, musim ini tim saya sukses lolos ke babak final cup dan di babak final kita berhasil memporak-porandakan lini pertahanan Habas FC tim asal Afrika Selatan dengan skor telak 4-2. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di sisi lapangan. Ada Kak Jingjing, NPC, dan Coach Arsa yang telah hadir mendukung tim saya. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Semoga teman-teman yang mendukung tim saya dan semoga teman-teman yang nonton video ini kalian bisa selalu sukses meraih gelar juara ya guys ya. Oh ya, kalau teman-teman sendiri musim ini pakai formasi apa nih? Kira-kira pencapaiannya gimana? Di cup kemarin sukses atau enggak? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Oke, musim ini tim saya juga sukses lolos ke babak 16 besar Liga Elite tanpa melalui babak playoff guys. Setelah finish di peringkat 2 klasemen di bawah tim asal Bandung ya guys ya. Tadi teman-teman lihat bahwa kualitasnya nggak ada otak. Saya agak lumayan pesimis juga sih untuk bisa lolos ke babak final. Ya, semoga aja nanti kita bisa ketemu di final sih. Kita bakal ketemu tim asal Bandung ya. Semoga aja. Dan di Liga kita juga main bagus. Saat ini tim saya Monster FC duduk di puncak klasemen dengan raihan 60 poin, selisih 5 poin dengan peringkat 2 klasemen yaitu UC Blues FC. Kita ada di puncak klasemen, selisihnya 5 poin dan mungkin ini jarak yang sedikit lebih aman di sisa 6 pertandingan lagi. Kemudian untuk formasinya seperti yang kita bahas di awal bahwa kita pakai formasi 5-3-2, formasi yang sukses membawa tim saya bermain cukup bagus musim ini guys. Kita sukses meraih trofi cup dan tentu target kita saat ini untuk bisa kembali meraih trofi Liga Elite atau Liga Champion dan mempertahankan trofi Liga. Meskipun saya rasa akan sangat sulit karena di babak 16 besar kita akan menghadapi lawan yang lumayan kuat. Kita akan menghadapi lawan yang lumayan kuat dan tentu saja tantangannya dimulai dari sekarang sebelum kita lolos ke babak-babak berikutnya ketemu lawan asal Bandung yang offernya itu tinggi banget. Kita harus bisa mengalahkan tim-tim kuat lainnya terlebih dahulu guys. Dan sebelum pertandingan kita harus meningkatkan terlebih dahulu moral pemain kita guys. Moral dan kondisi kita harus pastikan bagus. Soalnya ini penting banget agar pemain-pemain kita bisa main lebih optimal ya guys ya. Karena moral itu sama pentingnya dengan kondisi pemain. Kalau moralnya bagus, permainan tim kita juga cukup bagus. Tapi ada hal yang lebih bagus sebenarnya. Selain dari taktik, strategi, kondisi, kemudian formasi, moral, ada yang lebih penting yaitu skill dan juga atribut tiap pemain yang kita miliki di tiap posisi. Tapi meskipun kita udah tingkatkan moral, kemudian kondisi, taktik, strategi dan formasi sudah kita terapkan, latihan juga udah beres ya. Sekarang yang kita harus pikirkan gimana cara kita bisa mengalahkan tim asal Brazil yaitu Rio Santos, di mana mereka pakai formasi 4-2-1-3, formasi yang cukup ofensif menghadapi formasi yang sangat defensif. Tapi jangan salah ya guys ya, meskipun kita pakai formasi yang cukup defensif, di sini taktik yang kita terapkan lumayan berbeda daripada taktik-taktik lainnya. So buat teman-teman yang mungkin penasaran, nanti kita lihat bareng-bareng kira-kira taktiknya seperti apa. Oke, jadi persiapan kita udah sangat bagus menghadapi lawan di babak 16 besar Liga Elite atau Liga Champion. Di leg pertama kita wajib mengalahkan tim lawan. Dan di sini kita akan coba memasukkan pemain andalan saya itu Justin Jenmah yang menjadi pemain bintang di babak final cup kemarin. Ya, meskipun dari segi kualitas mutu keseluruhan kualitasnya sangat rendah dan juga usianya yang udah mulai menua, tapi meskipun begitu pemain ini tetap bisa menjadi pembeda. Oke guys, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara Monster FC tim asal Indonesia versus tim asal Brazil yaitu Rio Santos Club. Memang jika dilihat dari segi mutu keseluruhan, kedua tim punya kualitas yang cukup berimbang, entah itu dari sektor serangan, pertahanan maupun gelandang. Kedua tim punya kualitas yang cukup berimbang. Dan kick off pertama akan segera dimulai. Tapi sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Kopi kapal api jelas lebih enak. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen kopinya samaan kayak saya, kalian bisa cek langsung produknya di sudut kiri video ini atau bisa cek langsung di deskripsi.
Oke, dan pertandingan sudah berlangsung. Kita pakai formasi 5-3-2 dengan taktik gigih menyerang, fokus umpan lewat tengah, kemudian untuk gaya umpan panjang, serangan balik mati, G tekanan rendah, G tackle mudah, G penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat untuk taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan ini, guys. Ya, kita lihat di menit ke-6 serangan coba dilakukan oleh tim lawan. Rio Santos FC mencoba membangun serangan dan mendapat satu kesempatan emas, dan mereka tidak menyia-nyiakan peluang tersebut untuk mencetak gol ke gawang Monster FC. Nonos berhasil mencetak gol cepat di babak pertama dan membuat tuan rumah tertinggal 1-0 atas tim tamu, guys. Di sini kita harus lihat dulu nih, kenapa mereka bisa sangat bagus, cuy. Anjir, pantesan. Ternyata mereka juga punya pemain-pemain berkualitas, guys. Dan untung saja di sini kita lihat mereka nyaris mencetak gol kembali, tapi beruntung pemain dari Rio Santos lebih dulu terjebak offside. Skor 1-0 dan kita akan lihat dulu. Tadi saya lupa nggak lihat. Pantesan, guys. Ternyata tim lawan juga punya pemain-pemain berkualitas ya, guys ya. Bagus, Gareth Bale berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan di menit ke-14. Kita tadi sempat panik karena kok bisa-bisanya gitu. Tiba-tiba lawan langsung cetak gol cepat di babak pertama, kocak. Kacau. Padahal kita punya 5 back, tapi ternyata nggak ngaruh, Pak. Dan formasi 4-2-1-3 yang diterapkan oleh lawan cukup efektif untuk bisa membongkar lini pertahanan dari Monster FC yang pakai pakem 5 back. Kita pakai 5 back dan kebobolan lebih dulu, skor untuk sementara 1-1. Oke, kali ini Monster FC mencoba membangun serangan, Eviertas, tapi tackle yang cukup baik dilakukan oleh pemain dari Rio Santos Club. Serangan kembali dilakukan oleh Monster FC. Chaplin kali ini, Morin coba untuk mencari rekan setimnya, tapi terlalu lama menguasai bola hingga bola kembali bisa direbut oleh pemain dari Rio Santos Club. Skor masih bertahan 1-1. Monster FC kembali mencoba membangun serangan. Chaplin di sana, Smith lewati pemain dari Rio Santos. Umpan crossing Gareth Bale dan nyaris saja tandukan Gareth Bale masuk ke gawang Rio Santos, tapi sayang sekali tandukannya masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang dari Rio Santos. Tekanan kemudian dilakukan kali ini, Smith. Saya pikir bakal langsung dihantam, guys. Ternyata dia malah balik lagi, cuy. Aspedo kali ini. Beberapa kesempatan didapatkan oleh pemain dari Monster FC, tapi sayang sekali masih belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Oke, kali ini Fever. Kita unggul penguasaan karena main di kandang sendiri ya, guys ya. Smith mendapatkan bola. Bagus sekali. Tembak saja dan ini dia gol tercipta. Gareth Bale berhasil mencetak gol keduanya di menit ke-36 setelah berhasil memanfaatkan kemelut di depan mulut gawang dari Rio Santos. Tadi bola sempat bisa ditepis oleh penjaga gawang Rio Santos, tapi bola rebound berhasil dihantam oleh Gareth Bale yang lari dari belakang back kemudian menghantam kulit bundar. Skor 2-1. Rio Santos tertinggal kali ini. FC Butong berbalik unggul dan Smith kali ini tembak saja, gol kembali tercipta. Luar biasa Smith. Tembakan yang sangat keras kita lihat. Ya, sepakan kaki kiri Smith masuk ke gawang Rio Santos. Paruh waktu skor 3-1 FC Butong. Monster FC berbalik unggul atas tim tamu setelah sebelumnya kita tertinggal lebih dulu. Comeback yang sangat spektakuler. Di Aspedo bermain kurang maksimal dengan performa 6, jadi kita harus coba ganti di Aspedo. Meskipun dari segi kualitas dia cukup tinggi, tapi saya rasa si Smith ini punya pengalaman yang jauh lebih bagus daripada pemain muda tersebut. Jadi kita masukkan kembali si Smith di babak kedua, guys. Latihan menyerang kita kembali berikan. Di Aspedo mencoba membangun serangan, ada Smith di sana. Cukup baik, umpan ke belakang. Lebar ke kiri kali ini, Chaplin umpan crossing. Ini dia dan gol kembali tercipta. Permainan yang luar biasa. Gol salto dari Smith berhasil menggoyah
jala dari Rio Santos Club dan membawa Monster FC sang tuan rumah unggul 4-1 atas tim tamu. Luar biasa taktik yang kita terapkan ternyata cukup efektif, meskipun tadi kita sempat kebobolan lebih dulu, tapi dengan semangat juang dan taktik yang tepat kita berhasil membongkar lini pertahanan dari Rio Santos di babak pertama maupun di babak kedua. Skor 4-1. Akankah kita mampu mencetak gol kembali ke gawang tim tamu? Serangan kembali dilakukan kali ini. Gareth Bale dari area tengah. Jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh pemain belakang lawan. Kartu kuning diberikan. Tendangan bebas akan dilakukan kali ini. Gareth Bale mengambil speed pundar. Ancang-ancang akankah berbuah gol? Tembak saja dan gol. Gol. Gareth Bale kembali mencetak gol di menit ke-57 setelah berhasil memanfaatkan situasi bola mati dan tendangan bebas Gareth Bale masuk ke gawang Rio Santos Club pemirsa. Skor 5-1, comeback yang sangat luar biasa diperlihatkan oleh Monster FC sebagai tuan rumah. Smith kali ini dan tembakan Smith masih tepat di pelukan penjaga gawang dari Rio Santos Club. Oke, tekanan kembali dilakukan oleh Rio Santos. Satu kesempatan udah one on one dengan penjaga gawang, tapi wasit melihat ada potensi offside. Kita lihat, ya offside jelas. Penempatan posisi yang sangat baik dari back tengah Monster FC. 5-3-2 versus 4-2-1-3. Formasi super defensif versus formasi ofensif. 4 back versus 5 back. Oke. Ternyata meskipun kita pakai formasi yang cenderung defensif, tapi dengan taktik yang ofensif banget ya, kita pakai gigih menyerang soalnya. Gigih menyerang, gila gak tuh? Tapi lumayan efektif juga loh guys. Double save yang sangat bagus dilakukan oleh penjaga gawang Rio Santos Club. Oke, waktunya melakukan pergantian. Kita coba masukkan sang legenda yaitu Jinma. Jinma masuk. Gareth Bale kita tidak kasih mentalitas. Mentalitas menyerang kita kasih ke Jinma aja buat sang legenda. Legenda hidup dari Monster FC. Jinma masuk menggantikan Smith. Kemudian kita masukkan juga untuk si Friedel. Friedel masuk. Serangan dilakukan kali ini, ada Kanadila, cukup baik kemana ke belakang, Viertas coba untuk mengecoh lini pertahanan lawan. Shoplin kali ini terlalu tergesa-gesa dan mencoba untuk melakukan sepakan dari luar kotak penalti, tapi bola masih bisa diblok dengan sangat baik oleh pemain dari Rio Santos Club. Oke, waktunya kita coba atur taktik. Di menit-menit akhir pertandingan, menit 81, Friedel masuk menggantikan Shoplin. Gareth Bale kali ini. Jinma cukup baik. Barbara Smith tengah pada Gareth Bale kembali, bagus. Ini dia satu kesempatan sepakan kaki kiri dari Gareth Bale, masih melenceng dari sasaran. Nyaris saja tadi penyerang kita merepotkan lini pertahanan dari Rio Santos. Viertas berhasil direbut menghasilkan serangan balik cepat. Pereira, Kamara, Sadri, sangat bagus kita lihat. Tapi terlalu lama mereka untuk mengatur serangan hingga akhirnya akan berbuah gol, tapi beruntung si Kamara masih belum bisa memaksimalkan satu peluang emas di menit ke-85 tadi pemirsa. Skor masih 5-1 untuk keunggulan tuan rumah. Ya. Menit 88, tendangan sudut kali ini. Nunes, siapa yang dituju? Berhasil diblok dengan cukup baik. Pergerakan yang lumayan bagus dari lini pertahanan Monster FC dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Monster FC berhasil mengalahkan Rio Santos Club, tim asal Brazil, dengan skor telak 5-1 warga. Oke, dan pertandingan pun berakhir untuk kemenangan Monster FC, di mana di sini kita bisa lihat memang dari segi mutu keseluruhan kedua tim punya kualitas yang cukup berimbang. Monster FC 103,4, Rio Santos 104,3, tapi yang membedakan tentu
taktik, strategi, dan formasi serta skill pemain yang kita miliki. Ini yang membedakan kenapa kok bisa tim yang punya kualitas sama tapi kok permainannya beda gitu. Nah, faktor kedua selain dari taktik, strategi, formasi, kemudian skill, yang menentukan sekarang itu hadirnya manajer di saat pertandingan berlangsung. Soalnya kalau misalkan manajernya hadir, potensi kita menang itu jadi jauh lebih tinggi. Jadi gitu ya guys ya. Dan di sini untuk ball possession kita unggul 54 banding 46, kita juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan dengan total 9 on target dan 5 diantaranya berbuah gol, sementara tim lawan melakukan lebih sedikit percobaan tembakan dengan total 8 kali percobaan tembakan, 4 tepat sasaran, dan 1 diantaranya berbuah gol. Kemudian untuk turun serangan kita lebih banyak menyerang dari tengah, sementara tim lawan dari sisi sebelah kanan. Dan untuk umpan sempurna sebenarnya lawan punya umpan yang lebih baik 78 banding 86, tapi itu tidak cukup ya guys ya. Umpan bagus saja nggak cukup, karena yang paling penting itu efektivitas ketika sudah ada di depan mulut gawang lawan guys. Pelanggaran mereka juga lebih banyak melakukan pelanggaran. Dan untuk main out the match pertandingan itu si Smith yang kita tarik digantikan oleh si Njinma. Dia jadi MOTM di laga kali ini, meskipun sebelumnya sempat bermain kurang maksimal. Sementara dari tim lawan sendiri mereka sebenarnya sempat bermain bagus di awal babak pertama, tapi sayangnya setelah pemain saya berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan, performa mereka mulai turun. Dan hal ini terjadi karena memang seperti yang kita bahas tadi, bahwa skill individu setiap pemain ini sangat berpengaruh, terutama di lini serang, di mana tim lawan ini menempatkan pemain yang dibeli mungkin dari lelang ya. Kalau dibandingkan dengan Gareth Bale, pemain yang kita latih secara individu, jelas skillnya itu jauh banget, timpang banget. Pemain saya punya skill yang jauh lebih bagus daripada pemain lawan. Jadi meskipun dari segi kualitas untuk keseluruhan kedua tim punya kualitas yang cukup berimbang, kalau skillnya itu tetap beda. Kalau skillnya itu tinggi, sebagai contoh pemain-pemain saya punya skill atau atribut yang cukup tinggi, ya tetap aja tim yang punya kualitas sama pun di sini bisa dibantai habis kayak gini ya guys ya. Jadi yang paling penting tentu bukan hanya dari segi kualitas saja guys, tapi kalau misalkan selisihnya jauh banget, misal tim saya bintang 5 terus menghadapi tim bintang 7 atau bintang 8 atau bintang 9 atau bahkan bintang 10, jelas tim saya bakal tumbang juga. Meskipun lawan nggak dilatmil, tapi mereka punya kualitas yang nggak ada otak, ya tetap aja tim saya tumbang. Tapi kalau misalkan selisihnya masih sekitar 10 atau mungkin sekitar 20%, mungkin masih bisa ngimbangin, kemungkinan masih bisa ngimbangin. Tapi kalau udah lebih dari itu berat guys, jujur berat banget. Saya nggak pungkiri itu, bahwa kalau misalkan ada yang nanya, bang coba lawan mutan, ya koit lah, kocak. Coba lawan tim yang offernya lebih tinggi bang, coba lawan bintang 8, bintang 9, bintang 10, aduh udah koit, nggak kuat guys. Jadi kalau lawannya seimbang kayak gini ya kita masih bisa bersaing lah. Oke guys, jadi itu dia pertandingan yang cukup menarik antara Monster FC versus Rio Santos Club, di mana Monster FC berhasil mengalahkan tim lawan dengan skor telak 5-1 di leg pertama, dan kita masih punya kesempatan untuk bisa mengalahkan mereka di leg kedua nanti. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Makasih juga nih buat membership NFT Eleven. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.